Halo semuanya, jadi di sini aku Putri. Di sini kita akan belajar cara menerapkan rumus sederhana di Excel. Di sini ada beberapa rumus yang akan kita pelajari. Rumus yang pertama itu kita belajar rumus sum. Jadi itu adalah rumus sum itu untuk menjumlahkan semua data, nilai atau value dari data gitu. Di sini kita menggunakan sum untuk mencari total nilai. Caranya itu kita ketikkan sum buka kurung, terus kita tambahkan data mana saja yang akan kita jumlahkan. Kita tinggal tarik aja, terus tutup kurung, enter. Mungkin dari sini bisa langsung di drag aja sampai ke bawah. Oke, itu rumus yang pertama. Dan rumus yang kedua kita bisa menggunakan untuk mencari rata-rata nilai. Kalau rata-rata nilai, kita menggunakan rumus average. Jadi average, langsung kita ketikkan aja average, terus buka kurung, data yang bakalan kita cari rata-ratanya, terus enter. Kita tinggal drag aja sampai ke bawah. Oke. Selanjutnya, kita belajar menghitung jumlah banyaknya mahasiswa. Jumlah banyaknya mahasiswa di sini itu untuk melihat berapa banyak data. Kalau kita menggunakan menghitung jumlah data itu berdasarkan angka, contohnya berapa jumlah data di sini jika yang diketahui itu adalah total nilainya kayak gitu. Jadi kita menggunakan rumus count. Tinggal kita drag aja, terus enter. Ada 14 data. Tapi kalau semisal yang kita hitung jumlah datanya itu berdasarkan teks, contohnya berdasarkan nilai, berdasarkan nama, itu berapa data? Kita menggunakan rumus count A. Count A, terus kita drag aja itu nama. Habis itu enter. Ada 14 data juga. Selanjutnya, rumus yang selanjutnya itu untuk melihat rata-rata nilai tertinggi. Kalau untuk melihat rata-rata nilai tertinggi, kita menggunakan rumus maksimum. Jadi untuk melihat nilai rata-rata nilai tertinggi, kita tinggal ketikkan aja max buka kurung, terus kita pilih rata-rata nilai. Kita enter. Rumus selanjutnya kita belajar minimum. Minimum juga gampang ya, kayak rata-rata nilai tertinggi. Itu tinggal kita ketikkan aja nilai min, terus kita langsung pilih sel yang menunjukkan rata-rata nilai, terus kita enter. Nah, berarti kita sudah mempelajari 5 rumus. Sekarang kita ke kategori di sini. Ini merupakan kategori ya. Kategori lulus nggak lulus gitu. Kategori lulus nggak lulus itu kita berdasarkan nilainya. Kalau dia lebih besar dari 70 itu lulus, lebih kecil dari 70 itu tidak lulus. Berarti kita menggunakan rumus if. Jadi di sini tinggal gampang aja, langsung kita ketikkan if. Terus logikanya itu kita pakai rata-rata nilai, karena kan yang diminta adalah kategorinya gitu ya, kategori dari rata-rata nilai. Berarti dari rata-rata nilai, kalau rata-rata nilainya 74,5 itu lebih besar dari 70, itu kategorinya itu lulus. Sedangkan karena di sini hanya ada 2 perbandingan, berarti langsung aja kita buat kategori yang lain itu tidak lulus. Tutup kurung, enter. Jadi langsung bisa kita drag sampai ke bawah. Nah, terus kriteria nilai itu beda lagi. Kalau dia di kategori itu hanya 2 pilihan atau pilihannya sederhana, tapi kalau di kriteria nilai itu sudah ada 3, ada rentang nilainya. Jadi di sini kita pakai rumus if, tapi if-nya bertingkat kayak gitu ya. Tapi di sini mungkin agak lebih bertingkat lah, ada if-nya 2 kali penulisannya atau 3 gitu. Jadi caranya sama aja dengan kategori, itu if. Nah, rata-rata nilai, nah di sini ini
Berarti K5 kalau dia lebih besar dari 80 itu kategorinya adalah A, atau kriteria nilainya adalah A. Terus koma, tapi kalau nilainya si ini itu lebih kecil dari 70, koma, itu kriteria nilainya C. Sedangkan yang lain itu nilainya B. Gitu ya. Terus jangan lupa tutup kurungnya. Ada 2 kali. Jadi cara bacanya ini kayak gini. Jika nilai rata-rata K5 atau di sini 74,5 itu lebih besar dari 80, itu nilainya A. Terus kalau nilai rata-ratanya itu lebih kecil dari 70 itu nilainya C. Dan nilai yang lain berarti yang bukan di bawah 70 dan bukan di atas 80 itu nilainya B gitu ya. Enterkan aja. Sip, langsung di drag aja. Nah, sudah mungkin terlihat ya perbedaan bertingkat sama yang sederhana ya untuk fungsi if-nya. Oke, selanjutnya kita belajar lagi rumus selanjutnya itu. Nah, di sini ada pencarian jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai A. Kalau jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai A, berarti kita hitung berapa total mahasiswa yang dapat nilai A. Contohnya ada si Chandra, ada si Koko, ada si Tiki gitu ya. Jadi berapa anak nih? Kalau di sini kan masih gampang ya. Nah, contoh datanya itu ribuan kan kita nggak tahu ya, masa hitung manual gitu. Jadi kita pakai rumus count if. Jadi langsung aja sama dengan count if terus range-nya. Jadi ini berdasarkan kita menghitung yang mendapatkan nilai A, terus kriterianya koma itu nilai A, terus ada 6 orang. Terus yang selanjutnya itu jumlah total nilai mahasiswa yang dapat nilai A. Nah, di sini itu berdasarkan jumlahnya. Jadi yang mendapatkan nilai A itu dijumlahkan semua nilainya. Jadi kayak rata-rata nilai yang A ini ada si Chandra, si Koko itu dijumlahkan 85,5 tambah 80,75 tambah 86,25. Nah, itu. Jadi caranya kita pakai rumus sum if. Sum if ada range-nya untuk kriterianya, terus kita tentukan kriteria mana aja yang kita jumlahkan, terus sum range-nya kita ikuti aja yang ada berdasarkan di Excel-nya itu kan ada informasi penggunaan rumusnya. Jadi sum range-nya itu kita drag yang rata-rata nilai, enter. Nah, ini merupakan jumlah dari nilai mahasiswa yang dapat nilai A. Terus rata-rata nilai mahasiswa yang mendapatkan nilai A itu sama aja, tapi kita menggunakan rumus average if. Average if buka kurung, terus range-nya atau kriterianya, terus kita ketikkan kriteria yang diminta. Habis itu kita drag yang rata-ratanya, terus enter. Nah, ini sudah ada beberapa rumus yang udah kita pelajari. Yang pertama kita sudah belajar ada rumus sum, average, ada count A, ada maximum, minimum, ada if, ada count if, ada sum if, dan ada average if. Ada berapa ini? Nah, caranya untuk menghitung ini berapa yang udah kita pelajari. Ya udah langsung kita terapkan aja pakai count A. Count A buka kurung, terus langsung di drag enter. Nah, ada 10 rumus yang udah kita pelajari. Mungkin cukup sekian tutorial atau pembelajaran hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.